Selamat malam, perkenalkan saya Senit Sirait dari peserta Bootcamp Sunbercode Quality Assurance dari batch 68. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul Automated UI Testing on Orange HRM Demo Implementing Cypress with Page Object Model and Network Interception for Login, Forgot Password, and Directory Features. Sebelumnya, saya akan eh, menjalankan NPX Cypress Open-nya dulu terlebih dahulu. NPX Cypress Open. Ini pilih E2E testing, kemudian di sini saya akan memilih testing yang menggunakan elektron. Ini saya pencet elektron. Kemudian di sini ada file-file test case saya. Kita akan coba membuka yang test case 001 dengan login positif. Di sini terlihat bahwa test case-nya ini berhasil. Kemudian saya akan menunjukkan code-nya. Ini adalah code-nya. Eh, Nah, jadi di sini kita mengimport login page dari support ke page komponen. Kemudian cons login data ini kita mengambil data seperti username dan password yang bagian valid usernya. Kita akan ke features. Kita ke sini. Kita bisa lihat di sini username-nya adalah admin. Kemudian passwordnya adalah admin123. Lalu kita akan coba ke test case yang kedua, yaitu login negatif. Di sini juga test case-nya berjalan berhasil. Pada test case yang kedua login negatif ini, coba kita lihat di code-nya. Di code-nya ini saya sudah menggunakan intercept. Di test case yang pertama pun saya juga menggunakan intercept. Di test case yang kedua ini, langkah-langkahnya sama seperti di test case satu tadi, mengunjungi halaman login dan mencoba login. Kemudian ini adalah menunggu sampai request login dikirim dan terjadi status code-nya itu 302. Kemudian ini adalah verifikasi bahwa loginnya itu nanti gagal. Karena di test case 02 ini kita memasukkan username dan password yang invalid. Kita lihat lagi di login datanya. Di sini kalau invalid user, wrong user, untuk username, passwordnya wrong pass. Nah, kemudian kita lihat lagi di Cypress. Ups. Kita lihat di Cypress. Untuk login empty fields. Di login empty fields ini sama seperti kasusnya yaitu empty fields, maka kita tidak mengisi eh, username maupun passwordnya. Kemudian nanti ini tidak ada, maka kita langsung menekan button loginnya saja, maka nanti akan ada eh, invalid credential seperti itu. Kita lihat kembali ke code-nya. Ini hanya mengunjungi halaman login, kemudian menekan eh, button login tanpa mengisi username, password, lalu maka terjadi pesan error. Nah, kita akan melihat di login page-nya ini. Di login page-nya ini terletak di sini. Login page-nya ini berisi seperti method-method gitu. Ada username, password, kemudian di sini ada button submit, kemudian dashboard. Jadi setelah kita login nanti kita akan diarahkan ke dashboard. Lalu nanti ada teks yang should be visible.
Kalau jika gagal, nanti ada pesan invalid credential dan ini akan muncul sebagai feedback kepada user. Kemudian ini ada required fields. Lalu intercept login success dengan mengambil post auth validate as login request success. Kemudian ini jikalau gagal loginnya, auth validate as login request failed. Kemudian kita akan lanjut ke test case yang keempat, yaitu test case logout. Ini adalah code-nya. Di test case logout ini kita mengambil sama mengimport dari login page, yaitu support dari file ini, logout. Nah, ini dia. Kita mengambil dari sini. Ini adalah logout. Jadi diambil dari sini, nanti klik profile and logout. Nah, nanti di tampilan webnya itu ada user drop down icon. Jadi di situ nanti kita bisa ngelihat, kita klik drop down, terus nanti kita bisa ngelihat button logout. Kita bisa klik, baru nanti kita masuk lagi, muncul ke halaman login, seperti memasukkan username dan password lagi. Kita lihat lagi di Cypress-nya, test case yang keempat, ini dia. Di sini test case saya berhasil. Nah, kita coba lihat logout-nya. Nah, ini kembali lagi kan ke halaman admin, ke halaman loginnya lagi. Nah, ini dia tadi yang drop down-nya itu, kita bisa lihat di sini ada logout. Nah, kalau kita pencet nanti ini dia akan kembali ke sini. Kembali ke halaman login. Seperti ini. Dia akan kembali ke halaman login lagi, memasukkan username dan password. Nah, kita lihat di logout page-nya ini adalah ini. Di code-nya pun ini, saya juga sudah menggunakan intercept. Lalu masih tetap menggunakan step login. Lalu ada assert login success dan menunggu respon loginnya. Di sini juga mengimport dari logout page. Lalu login datanya tetap dari login data yang ini, yang valid user. Kemudian kita akan masuk ke test case forgot password. Kita coba cek di sini apakah dia berhasil. Nah, di sini forgot password-nya itu berhasil. Dia memunculkan seperti pesan gitu kepada usernya. Jadi awalnya kan kita login dulu, baru abis itu kita klik forgot password ini. Ini kita klik forgot password dan nanti kita akan memasukkan username seperti itu, lalu kita klik lagi ini memasukkan username-nya adalah admin, seperti itu. Baru di sini adalah get 304. Nah, setelah kita isi dengan admin, kita reset password, kita submit. Nah, ini ini adalah feedback yang diberikan dari sistem kepada user seperti itu. Kita lihat di code-nya. Sini juga saya sudah menggunakan intercept, auth request reset password as reset request. Jadi nanti ini akan memonitor gitu ya. Di sini kita mengunjungi forgot password page, lalu go to forgot password, kita type username-nya seperti yang tadi di Cypress-nya admin, baru kita klik reset password-nya. Kita akan menunggu responnya. Eh, Responnya itu nanti sebagai status code ya, 302. Nah, kalau berhasil nanti dia ini adalah verifikasinya.
validasinya seperti itu. Oke, untuk test case forgot passwordnya ini kita import dari forgot password page from support slash page component slash forgot password slash forgot password page. Nah, itu ada di sini. Nah, seperti ini kita tetap mengunjungi forgot password page. Ini ada login, forgot di halaman tampilan login tadi. Baru kita klik forgot password, baru input placeholder username, type username-nya ini adalah admin tadi. Baru kita submit klik. Nah, ini adalah pesan yang muncul tadi. Gitu. Reset password link send successfully ini. Oke, code yang test case kelima ini juga saya berjalan dengan berhasil. Kemudian kita akan pergi ke test case yang keenam di test case directory reset employee. Kita lihat dulu apakah dia berhasil. Nah, di reset employee ini juga test case saya berjalan berhasil. Jadi ini test case ini untuk menguji apakah tombol reset di halaman directory itu berfungsi dengan benar. Jadi kayak untuk menghapus input filter dan memuat ulang data employee tanpa filter. Seperti ini directory-nya. Nah, itu tadi sudah dipencet resetnya. Coba kita lihat. Ini. Nah, dengan kita memencet resetnya ini get button type reset, itu nanti bakal menghapus input filter dan bakal memastikan data karyawannya itu nanti dimuat ulang. Kita pergi ke code-nya, kita lihat di DC directory test case 006. Nah, ini dia. Jadi ini masih mengimport login page-nya dari login page tadi di support page komponen. Kemudian kita juga mengimport directory page dari page komponen, directory, dan directory page. Nah, ini masih mengambil login data dari login data.json. Tentu saja yang valid user, ini username dan password valid user. Nah, di sini juga saya tetap menggunakan intercept as login request di auth validate. Ini tetap langkah-langkah loginnya karena kita pasti login dulu, kemudian kita akan menunggu respons loginnya. Jadi nanti ada jika berhasil ya kita masuk ke dashboard gitu ya. Assert login success. Nah, di sini kita mau visit directory page, jadi tetap mengunjungi halaman directory, kemudian kita reset employee-nya, lalu kita tunggu response gate untuk reset filter data di directory seperti ini. Ini adalah gate-nya. Nah, ini sudah dipencet reset. Nah, dia akan loading dan membersihkan filter seperti itu. Lalu, jika sukses, ya nanti nama karyawannya akan di reset lagi seperti itu. Nah, lalu kita pergi ke directory page-nya. Directory page-nya ini sebenarnya ini berfungsi di test case 007 ini. Nah, kita buka dulu test case 007 di Cypress, kita klik, kita lihat apakah dia berhasil atau enggak. Nah, tes saya semuanya ini berhasil. Jadi yang test case 007 ini untuk mengisi nama pegawai dan klik search gitu. Coba kita lihat di code-nya. Ini tetap login dulu. Kita mengimport login page. Baru login data, kita lihat di dashboard data. Nah, ini ada yang baru. Di sini setelah kita mengambil username dan password dari login data, kita juga mengambil nama karyawan yang ingin kita cari di dashboard data.json.
Letaknya ada di sini. Nah, di sini kalau employee-nya itu memang benar-benar ada di web Orange HRM-nya, kita cari yang Peter McAnderson. Tapi kalau memang tidak ada atau non-existent employee, maka kita buat saja ghost user 123. Nah, karena di sini memang ada datanya di web Orange-nya itu ada Peter McAnderson, maka di sini, nah, di sini kita type Peter McAnderson untuk mencari apakah memang ada employee bernama Peter McAnderson, baru kita klik submit, kita tunggu respons, kemudian eh, ini terdapat di PIM, seperti itu. Kita cari Peter Make Anderson. Nah, kita search, dia pasti ada. Nah, ini adalah data dari si Peter McAnderson ini. ID-nya 0007, Peter McAnderson, job title-nya Chief Financial Officer, full-time probation sebagai employment statusnya, dan subunitnya adalah administration. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini. Jadi, tunggu menu utama muncul sebagai bukti login berhasilnya. Jadi, nanti ada menu utamanya, baru kita masukin namanya, cons name, employee.dashboard data, jadi mengambil nama karyawan dari dashboard data ini, lalu intercept ini untuk request untuk observasi sementara, lalu nanti kita klik menu directory, bisa juga lewat PIM, seperti itu, kita input placeholder-nya, type for hints-nya adalah Peter McAnderson, kita submit, lalu kita tunggu responsnya. Nah, ini adalah contains-nya. Jadi nama si Peter McAnderson itu muncul gitu. Jadi dari yang saya jalankan ini, semua test case saya berhasil, tidak ada yang gagal satupun. Kemudian kita masuk ke kesimpulannya, jadi proyek ini berhasil mengimplementasikan automasi testing untuk website Orange HRM Demo dengan fokus pada 3 fitur utama, yaitu login functionality, forgot password feature, and dashboard directory menu. Nah, untuk frameworks dan tools yang saya gunakan di sini adalah Cypress, framework testing end-to-end, JavaScript, bahasa pemrograman utama, ada Page Object Model, yaitu design pattern untuk maintainability, dan Intercept untuk monitoring dan mocking network request. Hasil testing saya semua berhasil. Lalu menurut saya manfaat proyek ini untuk development team sebagai quality assurance yaitu automated testing meningkatkan quality control, regression prevention, deteksi dini breaking changes, dan CI/CD integration, ready untuk pipeline automation dan documentation test cases sebagai living documentations. Jadi di sini status proyek saya yang completed successfully ini mendemonstrasikan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan automasi testing yang mengikuti best practices industri dengan fokus pada maintainability, scalability, and reliability. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang enak didengar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada pihak Sunbird Code untuk kelas intensif Quality Assurance di batch 68 yang sangat membantu saya. Terima kasih.